Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita cek sound dulu ya. Yang bisa dengar suara saya coba angkat tangan kanannya. Oke, tahan ya biar saya cek dulu. Oke, mantap. Yang bisa lihat visual saya dengan jelas coba angkat tangan kirinya. Yang bisa lihat visual saya bergerak-bergerak coba. Visual saya patah-patah atau gimana? Berhenti, Bang. Gimana? Nge-freeze. Visualnya dia. Nge-freeze ya? Ya. Kalau misalnya gini? Oke, gerak. Iya, jadi itu tadi background-nya gambar saya sendiri. Sekarang yang bisa lihat visual saya dengan jelas, coba angkat tangan kanan dan kirinya. Cek. Yang bisa lihat visual saya dengan bagus, coba angkat tangan kirinya, tangan kanan dan kirinya. Angkat dua-duanya seperti ini. Oke, mantap ya, berarti ya. Kita setting dulu. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada program kita ya, program BP Class. Jadi sebelum-sebelumnya kita memang sudah banyak melakukan BP Class terkait hal-hal teknis seperti WA marketing, kemudian IG basic dan IG ads gitu ya. Kemudian juga teknik untuk mencapai 10 juta pertama. Dan yang kali ini kita akan belajar mengenai FB Ads, Facebook Ads. Insya Allah nanti akan ada 2 sesi ya, hari ini dan minggu depan. Hari ini dan minggu depan. Jadi persiapkan dirinya, ikuti semua kelasnya gitu ya. Jangan sampai yang minggu depan nggak ikut, nanti bisa-bisa ya ilmunya nggak dapat semua gitu ya. Jadi maksimalkan waktunya untuk bisa ikut, biar bisa ikut semua dan dapat ilmunya semua gitu ya. Oke ya teman-teman, karena waktu sudah berjalan, kita mau dengarkan dulu kalimat atau ucapan dari Coach Wendy Abdillah. Silakan Coach Wendy. Oke, sebelumnya yang di YouTube, coba saya cek yang di YouTube sudah tadi. Bentar ya, saya cek dulu di YouTube. Sudah 198 orang ya. Orang semua. Ini biasanya kalau kita pembinaan sore hari, biasanya lebih dari 200 nih, 300. Jadi coba deh, teman-teman yang punya mitra, silahkan diajak kembali, diingatkan kembali untuk segera join di YouTube. Karena ini FB Ads sangat bagus sekali ya untuk kita pergunakan dalam mencari pasar nih. Mendatangkan traffic ini sangat bagus sekali. Nah, untuk teman-teman yang di Zoom, jadi yang di Zoom ini kita pakai Zoom yang satu lagi nih. Jadi semua teman-teman bisa unmute dan mute sendiri. Nah, jadi pastikan nanti kalau misalnya join atau misalnya sedang proses belajar, jangan unmute sendiri. Jadi pastikan tetap mute biar pembicaraannya nanti lancar lah gitu ya. Jangan ada yang ganggu gitu. Coach Wendy? Nah, teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, coba deh, kemarin kan sudah disampaikan mungkin barangkali dengan leadernya gitu ya,
Anda sebelum mengikuti kegiatan pada sore ini harus mempersiapkan fanpage. Fanpage gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengiklan di FB Ads itu kita harus punya fanpage dulu. Karena nanti itu yang ngebuat kita bisa beriklan. Jadi ini bukan Facebook biasa, kita harus punya fanpage dulu untuk bisa beriklan. Yang sudah punya fanpage-nya, coba yang di Zoom angkat tangannya. Yang di YouTube coba angkat tangan juga, pakai emoticonnya yang sudah punya fanpage. Silakan diangkat tangannya. Oke ya, sudah punya semua. Nah, karena ini ilmunya teknis, jadi pastikan Anda tetap pantengin layarnya, tetap nyimak dengan baik, karena kalau misalnya sedikit miss saja itu mungkin ngulangnya bakalan ribet gitu. Apalagi kita ini via Zoom gitu ya, jadi kalau bisa tetap di depan kamera, tetap menyimak setiap detik yang disampaikan oleh pemateri nantinya. Nah, untuk pemateri kita pada sore hari ini, sebelumnya juga sudah pernah ngisi di program MOS gitu ya, untuk FB Ads ini. Jadi kalau nggak salah tahun lalu itu kita pernah buat kegiatannya di Jakarta dan di Madiun. Alhamdulillah waktu itu juga sudah banyak yang mengikuti gitu ya, banyak yang praktek. Nah, yang di Madiun tuh ada cerita menarik tuh. Baru 1 hari kan kita buatnya 2 hari ya, 2 hari, 3 hari, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari, pokoknya 2 pertemuan gitu ya. Nah, di pertemuan pertama kita targetkan untuk bisa ngiklan gitu. Kemudian di pertemuan kedua kita evaluasi nih tentang settingan iklannya gitu ya. Nah, alhamdulillah di pertemuan kedua sudah ada yang closing. Bu Mami kalau nggak salah kemarin tuh dari Jawa Timur. Jadi bisa jadi ya teman-teman kalau misalnya kita benar-benar praktekin, insya Allah dalam sehari pun itu bisa kelihatan hasilnya untuk FB Ads. Nah, mitra saya sendiri juga ada tuh beberapa yang memang udah jago lah, sebelum di BP beliau juga udah jago praktek FB Ads gitu ya. Kemudian punya mitra, nah mitra-mitranya juga diajarkan FB Ads. Jadi alhamdulillah pertumbuhannya juga cepat gitu. Jadi ini memang cara yang baik atau teknik yang baik untuk bisa kita jadikan modal untuk bisa mendatangkan banyak traffic dan nantinya bisa kita closingin. Yang sudah pernah ngiklan coba angkat tangannya. Atau raise hand juga boleh yang sudah pernah ngiklan di FB Ads. Wah, ini sudah nambah nih 229. Yang sudah pernah ngiklan di FB Ads, coba angkat tangannya. Kalau yang dari Akademi BP sih insya Allah kayaknya sering ya rutin belajar FB Ads nih sama suaminya Mbak Arda nih. Saya sering lihat tuh di story-nya, kayaknya lagi pada praktek tuh semua. Nah, menariknya FB Ads ini, atau Facebook deh, saya bahas tentang Facebook sedikit gitu ya, bahwa Facebook ini kan sekarang sudah mengakuisisi Instagram dan WhatsApp gitu ya. Jadi semuanya saling terhubung tuh. Kalau misalnya Anda buat story di WhatsApp, itu juga bisa muncul di story-nya FB, bisa juga muncul di story-nya, kalau Instagram enggak, pokoknya dari WhatsApp dan dari Instagram bisa connect ke Facebook. Jadi sekali kita buat postingan bisa langsung menjangkau orang-orang yang ada di Facebook, ada yang di WA gitu ya. Jadi sangat praktis sekali, makanya ini penting sekali untuk kita kuasai. Baiklah, teman-teman langsung kita mendengarkan sambutan dari Coach Wendy Abdillah. Ya, oke ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat teman-teman yang mendengarkan suara saya dengan baik, boleh coba angkat tangan kanannya. Hai, alhamdulillah ya. Masih Allah berikan nikmat ya untuk sebentar ada orang nelpon. Masya Allah berikan nikmat ya untuk kita berkumpul di sini, kita bisa belajar bareng ya, insya Allah belajar tentang Facebook Ads. Ya, di sini mungkin di antara teman-teman sudah ada ya yang pernah belajar tentang Facebook Ads. It's okay, nggak masalah. Hari ini kita mengulang kembali dan mungkin di antara teman-teman masih banyak nih yang belum pernah ya untuk belajar Facebook Ads. Jadi ini materinya sangat runut teman-teman. Jadi mohon
diikuti dari awal sampai akhir, jangan sampai ke skip 1 menit pun, agar nanti teman-teman nggak bingung nanti gimana flow-nya, ya, gimana alurnya gitu. So ya untuk teman-teman semuanya, saya harapkan untuk fokus ya, catat yang perlu dicatat, jangan sampai ya teman-teman nanti ketika sudah di tengah jalan karena nggak ngikutin ya lengkap, nggak ngikutin full, akhirnya bingung ya sudah sampai mana ini flow-nya, ya tahapnya sudah sampai yang mana. Nah jadi saran saya ikuti dari awal sampai akhir, dan setelah selesai seminar ini pun saran saya ulangi lagi materinya, tonton lagi video YouTube-nya, insya Allah akan jadi manfaat buat teman-teman. Nah Mas Adil ini ya akan memberikan materi untuk teman-teman sekalian, adalah guru saya ya di dunia Facebook Ads. So ya buat teman-teman, insya Allah nanti akan belajar dari gurunya guru ya, jadi gurunya saya. Insya Allah akan dijelaskan detail ya tentang bagaimana membuat sebuah iklan di Facebook Ads. Goals kita adalah minimal teman-teman bisa beriklan. Ya nanti pengembangannya seperti apa itu tinggal ya kreativitas teman-teman untuk mengulang kembali ya beriklan dan beriklan. Nah kita di sini pebisnis yang berani keluar modal di awal ya, bukan pebisnis yang karena banyak keluar sana bisnis tanpa modal gitu kan. Nah, kita sudah jalani seperti itu. Ternyata orang-orang yang jualan ya tanpa modal biasanya nggak serius. Nah, di sini kita ajarkan untuk berani keluar modal, yaitu untuk biaya iklan. Bahkan ya, perusahaan-perusahaan besar di sana itu mereka punya budget sendiri, alokasi dana sendiri untuk beriklan. Jadi ya kalau kita memang siap untuk jadi besar, ya kita memang siap untuk bertumbuh lebih baik lagi, ya maka dari itu harus berani keluar budget ya, berani keluar uang. Ya mungkin itu aja dari saya. Kebetulan saya sedang ada di rumah mertua dan suasananya ya cukup asri ya teman-teman di pedesaan. Oke ya itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Selamat belajar dan selamat menghasilkan. Saya kembalikan pada Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, silahkan dipersiapkan dirinya. Sebentar lagi kita akan mulai. Saya cek dulu nih, bicaranya sudah ready belum? Assalamualaikum, Mas Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Mas Angga? Mas Adil sudah ready? Udah ready. Udah ya? Oke. Baik, waktu dan tempat kami persilakan buat Mas Adil. Mas Marah Hadi. Oke, makasih Mas Wendy, Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Mas Wendy minta tolong untuk bikinin kelas di MOS ini, di BP. Nah sebenarnya saya udah lama nggak ngisi materi lagi karena udah sibuk sama kerjaan yang lain. Tapi khusus Mas Wendy sih nggak bisa nolak ya. Akhirnya dikasih Crystal clear, jadwal. jelas. Kedengaran nggak? Terus nggak? Aman. Aman ya. Nah akhirnya dikasih kesempatan untuk dua kali workshop, 2 kali training ini, tanggal 3 sama tanggal 6 kalau nggak salah. Nah tadi saya lihat waktu Mas Angga nanya siapa aja yang udah praktek Facebook Ads, ternyata masih belum begitu banyak. Jadi materi hari pertama ini kita akan fokus dulu untuk dasarnya, tapi sampai beneran praktek ngiklan. Nah nanti di tanggal 6 baru kita nanti masuk ke yang lebih advance-nya lagi. Oke, kita langsung aja ya, karena udah 4:15. Biar fokusnya ke materi, saya videonya saya matiin, terus mau share screen. Oke, udah kelihatan? Mas Angga, udah kelihatan ya? Aman Mas. Lancar. Kelihatan Mas. Nah, oke. Sekarang mungkin sebagian besar teman-teman di sini udah tahu tentang Facebook Ads, tapi saya kasih gambaran sedikit bahwa Facebook Ads ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita UKM ini untuk menjangkau lebih banyak audiens dengan membayar boleh dikatakan sedikit lah.
Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, budget Facebook Ads ini sebenarnya sangat-sangat murah karena bisa menjangkau begitu banyaknya orang yang tertarget. Kita bisa menyasar orang dengan tinggal di mana, terus minatnya apa aja, terus kebiasaan-kebiasaannya, dan semua yang kira-kira mirip dengan produk audiens dari produk yang kita jual, itu sangat bisa disasar. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini itu ada iklan dari Alibaba. Nah, ini contohnya ada tulisan bersponsor di sini. Terus kita ngiklannya di Facebook Ads ini nanti juga bisa kita tayangin di Instagram, baik itu di Instagram feed-nya, di Instagram penjelajahannya di search-nya itu, maupun di Instagram Stories. Nah, tapi sebelum masuk ke iklan, saya mau ngejelasin dulu tentang target market. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia itu ada ratusan juta orang yang akan kita sasar, yang akan kita target. Pastinya dengan budget yang terbatas kita perlu untuk menyasar orang-orang yang benar-benar tertarget gitu. Jadi iklannya itu nggak asal ngiklan aja, tapi bisa ya kira-kira kita tahu ini orang-orang ini benar-benar membutuhkan produk kita gitu. Pertama-tama kita masuk dulu ke mengenali target market. Nah, biasanya ini di bisnis-bisnis besar juga, di perusahaan-perusahaan juga, untuk mengenal target market ini ada beberapa kategori ya. Untuk pemisahannya, misalnya dia itu market kita itu tinggalnya di kota mana gitu. Apakah dia tinggal di kota besar atau tinggal di ibu kota provinsi, atau di kota-kota kayak di Bukit Tinggi, atau bahkan justru kita bisa menyasar orang-orang yang tinggal di luar negeri juga. Saya pernah handle itu dari salah satu produknya Bank Mandiri. Itu menyasar BMI yang tinggal di Hong Kong, di Malaysia, dan di negara-negara lainnya. Itu kita bisa setting. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri juga bisa kita sasar. Nah, mungkin BP juga bisa tuh, salah satu audiens yang disasar itu yaitu BMI luar negeri yang pengen punya penghasilan dan pengen pulang ke Indonesia, tapi tetap bisa dapetin penghasilan kayak gitu. Nah, beberapa pembicara wirausaha itu juga menyasar BMI di luar negeri. Kemudian kategori yang selanjutnya itu adalah demografiknya. Apakah produk kita itu untuk laki-laki atau untuk perempuan, salah satunya, atau bahkan untuk dua-duanya. Kita juga bisa memilah usia, memilah apakah dia itu seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak usia balita, memiliki anak usia sampai usia berapa tuh ada tuh nanti di Facebook di detailnya ya. Kemudian audiensnya juga dipilah berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya. Misalnya kita mau menyasar orang-orang pemilik handphone tertentu. Kalau produk kita itu katakanlah produk menengah ke atas, nah merek handphone ini tuh bisa jadi salah satu indikator untuk memilah audiens yang memiliki boleh dibilang ekonomi yang lebih tinggi gitu. Misalnya kita menyasar pengguna Samsung seri terbaru, pengguna iPhone seri terbaru, dan lain-lain. Tapi kalau produknya umum sih ini bisa diabaikan juga. Nah, misalnya juga kita bisa menyasar orang-orang yang suka dengan traveling atau perjalanan keluar kota, atau baru saja bepergian dari luar negeri atau apa, nanti ada. Nah, kemudian yang terakhir itu audiensnya diambil dengan berdasarkan minat. Misalnya minat dengan kesehatan, minat dengan makanan-makanan tertentu, terus kayak peduli sama produk halal, atau interestnya ke artis-artis tertentu, itu juga bisa kita pilih nanti. Nah, kita bahas nih. Misalnya di demografik ini tadi udah saya jelasin juga ya. Jadi kayak di pekerjaannya juga bisa kita ambil, dia
bekerja sebagai apa, terus status hubungannya, apakah dia sudah menikah atau belum, itu nanti bisa kita pilah. Jadi dari ratusan juta orang di Facebook itu, yang terdaftar di Facebook itu, intinya kita akan menyaring orang-orang yang tepat dengan produk kita. Nah, sebentar. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya kita tuh punya sebuah produk seperti inilah. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kita langsung kebayang tuh dari produk itu siapa aja tuh audiens yang kira-kira suka dengan produk tadi. Misalnya ibu-ibu, kalau saya kebayangnya tuh ibu-ibu yang udah punya anaknya usia sekitar katakanlah di bawah 10 tahun atau di bawah 12 tahun, anak perempuan di bawah 12 tahun, terus suka dengan kayak Barbie, terus princess yang dari Disney kayak gitu ya. Nah, kita langsung kelihatan tuh dari produknya kita bisa menyasar orang-orang yang seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari ilustrasi bagaimana kita nanti akan menyaring orang-orang itu dari sekian banyak orang. Misalnya sekian banyak orang yang berjenis kelamin wanita, usia 30 sampai 35, tinggal di Jakarta dan menikah. Nah, udah ketemu tuh satu grup. Kemudian kita persempit nanti orang-orang itu yang lulus S1. Nah, kalau teman-teman lihat di layarnya, jumlah orangnya makin berkurang. Kemudian dari yang lulus S1 itu dan kategori sebelumnya, dia juga sekaligus pengguna iOS, makin sempit lagi tuh, makin kecil lagi jumlah audiensnya. Kemudian kita persempit lagi, yang dia juga suka misalnya dengan Syahrini. Ini contoh ya. Nah, akan ketemu tuh. Ini dinamakan dengan, ada yang menyebut ini adalah niche market atau market spesifik dari produk yang kita jual. Nah, sekarang kira-kira kalau untuk British Propolis, untuk BP, teman-teman bisa nulisin tuh di kertasnya atau di bukunya, siapa aja kira-kira orang yang cocok dengan produk yang kita jual ini. Nah, itu dia sekilas gambaran tentang bagaimana kita akan memilah atau memilih dari orang-orang yang cocok dengan BP. Sebelum praktek, saya coba contohin dulu satu contoh ini di sini. Nah, kalau di Facebook itu ada beberapa pertimbangan untuk bikin iklan. Ada untuk brand awareness, untuk kesadarannya, kemudian ada untuk pertimbangan consideration ya, dan kemudian konversi. Nah, bedanya nih di bagian sini itu lebih ke kayak kita tuh nyebarin produk kita atau nyebarin iklan kita itu ke sebanyak mungkin orang. Tapi biasanya interaksi dari iklan ini tuh nggak terlalu tinggi. Karena iklannya itu hanya bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Nah, biasanya brand-brand besar itu dia lebih banyak bermain di sini karena ibaratnya hanya untuk menggantikan baliho atau menggantikan iklan di TV, menggantikan iklan di koran. Jadi mereka itu nggak terlalu butuh untuk untuk ada interaksi di iklan itu. Nah, ini level pertama. Jadi iklannya nanti kita bisa bikin beberapa level nih. Istilahnya funneling ya. Jadi dengan budget yang katakanlah misalnya 20.000 sehari, kita bisa menjangkau katakanlah misalnya sekitar 3.000 atau 4.000 orang. Kemudian dari hasil iklan ini, beberapa orang yang berinteraksi itu, kita bisa arahin lagi ke iklan selanjutnya, yang pertimbangan. Nah, kalau pertimbangan ini biasanya saya menggunakan interaksi dan lalu lintas kunjungan. Lalu lintas kunjungan ini, kalau kita ngiklan, dan kita itu udah nyiapin misalnya website, atau link untuk menuju ke
link yang bisa diklik untuk langsung menuju ke WhatsApp. Nah, ini biasanya pakai ini nih, lalu lintas kunjungan. Interaksi ini itu berharap orang untuk komen atau nanya-nanya atau nge-like di iklan kita. Nah, yang di sebelah kanan ini konversi. Iklan di bagian konversi ini biasa lebih mahal, tapi tingkat closing-nya lebih tinggi. Nah, makanya nanti hari ini kita iklannya di kiri dulu nih. Di kiri dulu, besok di tengah ini. Karena pertama ini biar kita tuh ngerti dulu aja bagaimana ngiklan ke audiens yang tertarget. Baru hari Sabtu nanti kita coba untuk bagaimana orang itu bisa berinteraksi dan kemungkinan besar untuk membeli. Oke, teman-teman dilihat dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bagian sebelah kanan ini, itu di Indonesia ada sekitar 140 juta orang yang mendaftar di Facebook, yang bisa didata oleh Facebook. Ini ada sekitar 140 juta orang. Nah, kita tuh bisa beriklan mulai dari, kalau nggak salah sekarang itu 12.000 bisa nih. Oh, 14.000 ya, 14.000 per hari. Nah, 15.000. Jadi nanti kalau teman-teman ngiklan, anggaran harian minimalnya itu ada sekitar 15.000 per hari. Ya, settingan untuk iklannya, budgetnya disiapin itu sekitar 15.000 per hari. Nah, kalau kita beriklan dengan budget 15.000 per hari, jangkauannya ini tuh cuman sekitar 6.200 sampai 18.000 orang. Cuman kalau 140 juta orang ini tuh kan seluruh Indonesia dan seluruh usia, seluruh minat gitu. Jadi benar-benar nggak spesifik ini iklannya. Jadi kita perlu untuk nyaring lagi nih audiensnya kita. Ini saya contohkan, tapi saya nyontohinnya bukan untuk produk BP, saya akan coba contohkan untuk ini produk lokal di, katakanlah di Pekanbaru ya, yang jualan produk pie. Nah, pertama di sini tuh lokasinya diganti dulu nih. Orang Indonesia, ini perhatiin 140 juta orang. Kalau kita masukkan Pekanbaru, nah, kalau kita masukkan kota Pekanbaru, Facebook akan membaca dari 140 juta orang tadi itu di Pekanbaru dan sekitarnya itu, ada sekitar 1.700.000 orang yang terdaftar di Facebook. Nah, kalau produknya katakanlah pie tadi, dengan target pasar anak muda, kita akan coba 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, anggap aja 40 tahun masih dibilang muda. Kemudian gendernya kita bisa pilih nih. Biasanya kalau pie itu apakah laki-laki juga minat untuk beli? Mungkin minat, tapi mungkin perempuan lebih gampang untuk membeli pie untuk dibeliin untuk keluarga gitu ya, dibandingkan laki-laki untuk beli pie untuk dibawa pulang. Nah, jadi untuk lebih menghemat lagi, biasanya saya akan menyasar ke perempuan aja. Jadi dari 1.700.000 tadi itu didapat sekitar 660.000 orang yang tinggal di Pekanbaru, perempuan, dan kita lanjutin ke penargetan terperincinya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat dari slide tadi itu ada pilihannya, demografi. Kita bisa pilih ini semua, pendidikannya, keuangannya, kemudian apakah dia orang tua yang memiliki anak, lain-lain, ini semua bisa kita pilih nih di Facebook. Kemudian hubungannya, status hubungannya, apakah dia menikah, bertunangan, dan lajang dan lain-lain, ini semuanya lengkap di sini.
Nah, di sini juga ada perilakunya. Kemudian handphone yang dia gunakan. Ini pengguna perangkat seluler. Kita bisa milih juga berdasarkan brandnya, misalnya iPhone seri terbaru. Nah, nanti tinggal dicentang aja yang mana yang mau dipilih. Di sini juga ada nih perilaku pembelian, pembelajar yang berinteraksi ini orang-orang yang suka belanja online, yang selama 1 minggu terakhir itu sudah pernah mengklik tombol ajakan bertindak dari salah satu iklan yang lain. Oke, balik lagi, karena tadi itu jualannya pie, jualannya makanan, berarti kita akan cari di minat. Nah, ini Bapak Ibu nanti, teman-teman nanti bisa dipilih ini settingannya, mau demografinya disaring lagi, atau kalau untuk jualan pie dirasa udah cukup, ini bisa dipilih langsung ke sini. Makanan. Nah, kita bisa pilih jenis makanannya, ada banyak. Misalnya kalau jualan pie itu ada coklat. Kemudian ada hidangan penutup. Nah, dari 660.000 tadi itu ternyata ada sekitar 210.000 orang lagi yang sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu orang-orang yang tertarik dengan makanan dan hidangan penutup. Nah, ini juga bisa kita ketikin, misalnya ini. Kemudian kue, coklat cake, cheesecake, dan lain-lain. Nah, kita didapat tuh angka sekitar 240.000. Kemudian iklannya mau ditaruh di mana, itu kita pilih di penempatan. Penempatannya kita pilih. Kalau otomatis ini Facebook akan mendistribusikan iklan kita itu ke semua platformnya dia, baik itu di di mobile ataupun di PC, di laptop. Nah, biasanya saya tuh pilih di penempatan manual, kemudian perangkatnya saya juga edit ini menjadi seluler aja. Jadi desktopnya nggak saya pilih, karena kebanyakan sekarang kan orang aksesnya itu di handphone aja. Nah, kemudian mau di mana nih ditaruh iklannya? Biasanya saya milih Facebook, Instagram. Audience network-nya nggak saya pilih, sama messenger-nya nggak saya pilih. Karena ini beberapa kali tes iklan, audience network ini nggak terlalu efektif ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh kalau di Facebook, berandanya di mana aja yang ditayangin iklan kita. Ini beranda Facebook, beranda Instagram, di Facebook Marketplace, kemudian di beranda video Facebook, di jelajah Instagram. Ini kita juga bisa hilangin yang mana yang kita nggak mau. Nah, ini di story-nya Instagram, di story-nya Facebook, di in-stream-nya juga nggak dipilih. Nah, ini di pencarian nih, hasil pencarian Facebook sama hasil pencarian Instagram. Di artikel juga biasanya nggak saya pilih. Oke. Nah, di sebelah sini akan kelihatan preview dari tempat-tempat iklan yang kita pilih. Kalau iklan kita ditayangin di beranda Facebook tampilan seperti ini, di beranda Instagram seperti ini, di jelajahnya Instagram tampilan seperti ini, dan seterusnya. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, di awal kan sebelum iklan saya udah minta ke Mas Wendy untuk timnya nyiapin Facebook page yang udah
disambungin ke Instagram dan udah dibikin postingan beberapa, minimal 1, biar bisa langsung diiklanin seperti ini. Tapi kalau seandainya hari ini teman-teman belum bikin, berarti tugasnya setelah training ini dibikin dan ditonton ulang videonya, terus ikutin step-nya dari awal ya. Nah, kira-kira kayak gini tampilannya. Kalau misalnya di beranda Facebook tampilan iklannya seperti ini, ada tulisan bersponsornya. Kemudian di Instagram seperti ini, di feed-nya Instagram seperti ini. Nah, ini di jelajah Instagram. Ini di story-nya seperti ini. Jadi walaupun kita post-nya ukuran untuk feed, Instagram itu akan bikin menyesuaikan ya. Jadi walaupun tampilannya nggak terlalu bagus ya. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai tinggal diklik terbitkan. Oke, itu untuk preview dari materi sekarang ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Mas Angga, silakan. Saya kembalikan dulu. Baik ya, bagi teman-teman yang mau bertanya terkait penjelasan dari Mas Adil tadi, silakan di raise hand. Kemudian kalau misalnya yang dari YouTube, coba boleh disampaikan ke leadernya atau misalnya diketik langsung di kolom chat YouTube juga boleh. Saat ini saya bacakan pertanyaan dari Mas Farid nih, Mas Farid dulu. Silakan Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya Mas Angga dan Mas Adil ya. Pertanyaan saya gini, kan selama ini saya nyoba bikin iklan gitu ya. Selama ini karena kurang tahu ilmunya, tidak pengen ribet gitu, biasanya kan kita langsung ngeklik promosikan dari postingan yang sudah ada. Ya. Nah, ternyata kalau misalnya dari postingan itu, dari iklan yang sudah kita buat itu kemudian kena AME, nah itu gimana cara mengatasinya, Mas? Karena setiap buka akun iklan tidak bisa dipakai. Apakah harus bikin baru lagi atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya Facebook ini juga punya aturan-aturan untuk beriklan ya. Saya kasih linknya. Nah, teman-teman bisa diklik di sini aja. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin akun kita itu kena AME. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu AME, AME itu kepanjangan dari Ads Manager Error, artinya akun iklan kita itu dilarang untuk iklan lagi. Ada yang di-ban, ada yang ditangguhkan, ada yang nggak bisa ngiklan-ngiklan lagi. Ya. Nah, karena Facebook itu memiliki beberapa aturan-aturan sendiri yang harus kita patuhi sebagai advertiser atau sebagai pengiklan di Facebook ya. Jadi dia nggak sembarang terima iklan. Nah ini ada beberapa aturannya. Nanti silahkan dipelajari aja. Iklannya ini kenapa di akunnya kenapa di ban atau kena AME. Nah ini biasanya itu ada yang dilanggar gitu. Jadi misalnya kita terlalu overpromise, terus kata-kata yang berhubungan dengan kesehatan, dengan medis itu juga biasanya dilarang gitu. Karena di Undang-Undang Indonesia juga itu sebenarnya tidak dibolehkan. Ya, klaim yang berlebihan, ajakan untuk bergabung dengan sesuatu yang agak Facebook itu biasanya dia tuh membaca sebagai iklan yang menyesatkan gitu. Walaupun kita tuh kan niatnya untuk mengajak orang mendapatkan sebuah peluang bisnis gitu ya, tapi kalau di Facebook itu dia nggak peduli itu, dia akan membaca itu sebagai ajakan yang menyesatkan. Gitu. Karena kita tuh menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan nominal uang.
Nah, kenapa seperti itu ya nggak tahu, itu karena Facebook yang ngasih aturan, dan ini sudah kita trainingkan juga ke beberapa MLM seperti Nuskin, terus Oriflame dan lain-lain, itu masalahnya sama gitu, karena iklan yang mereka bikin itu terlalu membuat janji-janji yang dibaca oleh Facebook itu ajakan yang menyesatkan. Nah, teman-teman baca di sini aja, di sini ada beberapa aturan-aturan yang sebaiknya dihindari untuk apotek juga. Ini promosi obat bebas. Pokoknya yang berupa obat itu biasanya nggak agak susah gitu. Tapi apakah British Propolis susah gitu? Ini kenapa dibikin training ini, kan udah tahu susah. Enggak juga kan, waktu kita bikin di Jakarta di Lamongan tuh hampir semuanya malah bisa diterima gitu iklannya. Yang penting tuh itu tadi batas-batasnya, terus kita nggak terlalu berlebihan dalam bikin iklan, nggak over. Terus gimana ngatasin AME padahal udah berkali-kali? Iya, kalau AME itu biasanya Facebook akan ngebaca di IP address, Mas. Dia itu akan ngebaca di IP address, jadi solusinya mungkin Mas bisa daftar lagi di IP yang berbeda gitu, atau pakai VPN. Cuman risikonya ditanggung sendiri. Atau pergi ke kafe kemana, terus login pakai internet kafe lain, atau yang penting IP-nya beda sih, itu biasanya udah bisa lagi. Selagi IP-nya sama, dia akan ngebaca itu ini. Ngebaca itu adalah orang yang sama gitu. Oke, Mas Angga, apakah cukup menjawab? Gimana Mas Farid? Aman ya? Aman, insya Allah. Oke, lanjut ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Oke, Assalamualaikum Mas Farah, Mas Adil. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya, mohon maaf nih, saya pernah juga dulu ikut di Madiun juga. Oh, di Madiun. Yang kedua ini saya pernah beriklan. Sama katanya sama seperti Pak Farid. Saya juga sudah nyoba ke IP yang lain, coba di kafe juga, tapi tetap kena ban juga. Okay. Sampai saya juga bingung gimana solusinya ini. Berapa kali saya coba, beberapa itu tetap saja kena itu. Padahal saya sudah bikin akun baru juga, juga ganti nomor HP-nya juga, kan biasanya diminta nomor HP ya itu. Nah, itu apakah juga pengaruh juga dari laptop yang kita pakai? Iya, ya. Jadi ini dulu di clear dulu itunya clear kalau di itu cookies sama cache-nya kan. Nah, coba di clear dulu, terus baru di ini. Karena dia kan ngebaca. Oh gitu. Harus banyak praktek juga nih, soalnya masih pakai ilmu ini. Nah, waktu itu Pak Bambang bikin iklannya gimana? Ada contoh iklan yang dibikin nggak? Kenapa saya bikin 2 kali. Yang pertama itu kena ban karena di waktu yang berdekatan saya karena kurang paham juga ya, itu tanpa sengaja memposting iklan baru. Jadi terlihat kayak 2 iklan berjalan ini. Sebenarnya sih kalau dua iklan berjalan pun nggak apa-apa, Mas Bambang. Soalnya ini saya iklannya banyak nih, berdekatan juga, nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin lebih ke konten, atau coba diperiksa di email yang dikirim sama Facebook, itu biasanya dia ngirim alasan kenapa iklannya di... Ya, akhirnya iklan saya ke akun yang satunya keblok, saya buka iklan baru lagi, baru daftar itu juga sudah keblok lagi. Akhirnya belum sampai yang lebih mendalam lagi. Gitu. Coba dari ini lain, laptop lain coba. Atau dari HP istri, gitu. HP ya kayak gitulah. Kemarin sudah nyoba pakai HP-nya adik juga seperti itu kasusnya. Tapi dari WiFi yang sama? Saya pindah ke WiFi yang berbeda sih. Cuman apakah karena nomor HP itu yang kepake, yang nomor yang lama itu, saya kurang paham juga. Iya, biasanya kasusnya kayak gitu, yang ame-ame itu biasanya kayak gitu Pak.
udah kebaca IP-nya, udah kebaca device-nya, ya udah nggak bisa ini lagi. Itu ya. Coba lagi nih cara. Tapi coba gini, biasa tuh dia kan ngajuin banding, ada ngasih kesempatan untuk banding. Nah begitu di AME kan, dihubungin aja Facebooknya. Kenapa? Tanyain pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Karena nanti yang nge-reply juga biasanya tuh karyawan Facebook yang ngerti bahasa Indonesia gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Adil. Ya, Bang. Semoga bisa lagi. Siap. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Angga. Benar-benar kasus kayak hukum ya. Kasusnya kayak kasus hukum, ada banding-bandingnya. Ada, kita dikasih kesempatan untuk banding. Oke, ini berikutnya saya bacakan dari, ya, ini pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari YouTube. Mungkin saya rangkumkan ya pertanyaannya itu, baiknya dalam sebulan, iklan yang sudah berjalan itu baiknya dalam sebulan tetap dijalankan setiap hari atau boleh diseling-seling, Mas Adil? Oke. Seminggu mungkin hanya 2 kali, 3 kali, kemudian minggu selanjutnya lancar gitu. Oke. Atau gimana sebaiknya? Ya, jadi biasanya Facebook itu butuh waktu 3 hari untuk belajar audiens. Jadi setelah kita setting audiens tadi itu, kita akan request ke Facebook nih. Saya itu butuh sekitar 20.000 orang, datanya ini gitu, atau spesifikasi audiensnya seperti ini. Nah nanti Facebook kan udah terima dari request kita itu, dari iklan yang kita submit itu, dia akan coba untuk nyebarin dulu iklan kita. Makanya Facebook nyaranin untuk menganalisa iklan itu dimatikan, di stop atau tetap dilanjutkan itu setelah jalan selama 3 hari. Nah, kalau saya tuh biasanya akan nyoba selama seminggu. Atau ya itulah 3 hari paling cepat tuh kalau misalnya hasilnya 3 hari ternyata nggak ada, ya itu udah diganti iklannya. Tapi kalau misalnya bagus, itu malah budgetnya ditambahin. Biasanya kayak gitu. Makanya sebelum ngiklan nanti itu benar-benar dipikirin kontennya, benar-benar dibikin dibikin informasi yang lengkap yang sampai orang itu tertarik untuk beli, baru iklannya dijalanin. Kalau enggak nanti kan kita buang-buang budget, buang-buang iklan, buang-buang duit, dan hasilnya tuh nggak efektif gitu. Nah, kita setelah bikin iklannya, terus kita jalanin minimal, saran saya sih minimal 3 hari. Setelah 3 hari ternyata hasilnya nggak bagus, baru iklannya dimatiin gitu. Kadang-kadang kalau kita kan sering panikan tuh, baru 2 hari atau baru 1 hari nggak ada yang nanya, nggak ada yang ini, udah ngerasa takut. Ya gitu. Akhirnya sebaiknya dibiarin aja dulu selama minimal 3 hari, baru diputusin untuk dilanjutin atau ditutup iklannya. Oke, siapa yang nanya? Berarti kita analisa dulu gitu ya, settingan kita sudah cocok apa tidak. Kalau misalnya dalam seminggu itu mungkin ada hasilnya, bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya belum ada tanda-tanda kayaknya ini benar, ya mungkin bisa di stop gitu ya Mas Adil ya. Iya. Nah sebenarnya ada ini Mas. Nah pertanyaan selanjutnya, ya. Jadi sebenarnya ada psikologi budget nih, kalau saya bilang tuh psikologi budget. Jadi Kate udah bikin nih. Jadi training ini kan sebenarnya udah dibikin sejak dari tahun 2000 berapa ya? 2016 apa 2016 kalau nggak salah ya. Pokoknya semenjak Facebook itu bisa ngiklan, sejak dari hanya bisa pembayaran dengan kartu kredit, itu kita udah bikin nih training Facebook Ads itu. Jadi ada semacam psikologi ngiklan atau psikologi budget nih yang saya tangkap dari peserta ya. Biasanya peserta itu kalau ngiklan di radio misalnya, atau ngiklan di TV, atau ngiklan di koran, itu bayar 5 juta mereka tuh santai-santai aja. Atau pasang baliho, atau pokoknya yang offline, mereka bayar jutaan pun santai aja, nggak ada takut-takutnya gitu. Tapi begitu ngiklan di Facebook, baru jalan 3 hari, duitnya baru dibelanjakan 100.000 tuh udah takutnya minta ampun gitu. Saya pikir tuh awal-awal kok aneh gitu, ternyata memang kayak gitu psikologinya, nggak tahu, banyak kasus kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kita bikin aja nih
kalau psikologi, berapa sih sebenarnya budget yang harus kita siapin untuk ngiklan ini gitu. Nah, kalau saya tuh biasa pakai caranya seperti ini. Katakanlah nih ya, misalnya harga satu botol BP, satu botol BP 250.000. Nah, dari 250.000 ini, katakanlah profitnya berapa Mas? Enggak, ada 70.000. Kalau untuk yang paling bawah gitu. 70.000. Nah, 70.000 kan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya nih, ini berani aja ngiklan 70.000 per hari. Karena targetnya ini gini, saya ngiklan satu hari dengan 70.000, ini bisa menjangkau puluhan ribu orang, x ribu orang. Nah, masa nggak ada yang closing satu? Gitu. Nah, kalau closing satu artinya ini kan balik modal. Kalau closing satu ini kan satu sama dengan balik modal. Balik modal. Kalau misalnya dua, ya berarti udah profit. Gitu. Ini pentabelitnya. Nah, kalau misalnya dua, kan udah ada profit 70.000. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Dari 70.000 iklan ini, kita harus bisa closing satu. Kalaupun seandainya nggak closing, ya anggap aja itu untuk ngumpulin data. Karena kan dari 70.000 yang kita iklanin ini minimal ada berapa orang lah yang nanya ke kita kan. Ini harganya berapa ini, terus kita follow up. Kalau masih nggak closing juga, berarti ada yang salah dengan iklan kita. Apakah itu postingannya atau kontennya yang salah, atau yang kedua itu audiensnya yang salah. Kita salah milih audiensnya. Ini yang pertama itu postingannya. Nah, kira-kira kayak gitu Mas Angga. Jadi saran saya sih nggak usah takut-takut untuk ngiklan gitu. Kan tadi tuh kita udah lihat kalau minimal per hari itu kan 15.000. 15.000 per hari. Nah, berarti kita tuh nyiapin budget sekitar 450.000 sebulan. Berarti kalau ini kan cuma butuh 7 botol ya. Ini cuma butuh 7 botol. Nah, coba deh dipikir-pikir. Masa kita ngiklan 15.000 sehari selama 30 hari terus menerus, terus nggak kejual 7 botol, ya kan? Nah, biar nggak takut ngiklannya sih kayak gini ininya cara berpikirnya untuk iklan. Kalaupun seandainya selama 1 bulan itu nggak terjual 7 botol, misalnya 4 botol, ya kan ruginya juga nggak 450.000. Gitu. Sementara kita udah punya banyak data yang bisa di follow up. Gitu, Mas Angga. Siap. Oke, mungkin itu yang psikologi apa tadi? Psikologi harga ya? Ya, psikologi kita untuk psikologi harga itu takutnya karena mungkin ya mungkin karena mereka takut uang yang di ATM itu kesedot gitu kan. Karena kan dulu hanya bisa beriklan melalui kartu kredit gitu kan. Ya, kalau sekarang udah bisa pakai. Tapi kalau sekarang mah insya Allah jadi sudah lebih murah gitu ya, sudah lebih mudah dan lebih murah untuk beriklan karena bisa via transfer, bisa juga ngisi saldo di Facebooknya gitu ya. Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi Mas Adil bilang kan kalau beriklan tentang produk yang berkaitan tentang kesehatan itu agak tidak mudah gitu ya untuk bisa tembus di Facebook Ads-nya gitu kan. Nah, jadinya bagaimana untuk ngakalin agar mungkin postingan kita atau caption kita gitu ya, copy itu bisa diterima oleh Facebook sehingga iklan kita diluluskan gitu, bisa beriklan di situ. Ada ininya nggak Mas Adil? Ada triknya? Halo.
gitu. Oke. Ya. Iya. Iya, jadi yang pertama itu kan tadi dari aturannya Facebook itu nggak boleh secara eksplisit menyatakan bahwa produk ini tuh menyembuhkan gitu. Jadi hindari kata-kata itu. Terus kemudian yang apalagi kita ngeklaim bahwa ini bisa menghindarkan dari COVID lah atau apa gitu, itu sebaiknya sangat-sangat dihindari. Nah, kalau saran saya sih atau boleh dicoba itu karena kan produk ini itu sudah digunakan oleh banyak public figure. Jadi pendekatannya mungkin lebih ke sana. Ini produk British Propolis yang sudah dipercaya oleh tokoh-tokoh. Mungkin lebih ke sananya. Kalau untuk penjelasan tentang manfaatnya dan lain-lain itu di postingan organiknya gitu. Itu menurut saya cenderung lebih aman dibandingkan dengan kita itu ya kan udah jelas nih aturannya kayak gini terus kita coba untuk ngakalin lebih ini kan jadinya susah sendiri gitu. Waktu itu kan waktu praktek di apa? Di mana di tempat Mbak Arda di mana? Aduh, lupa. Madiun. Di Madiun yang closing itu kan dia justru iklannya posting sama siapa Tuku Wisnu atau siapa gitu sama artis ya. Saya ingat tuh. Nah, lebih dekat ke Iya, benar. Itu Bu Mami. Banyak sih sebenarnya celah yang bisa diambil. Yang penting itu aja, jangan gunakan istilah-istilah kesehatan. Jangan klaim bahwa ini tuh bisa menyembuhkan, mengobati itu hindari. Tapi kayak misalnya membuat tubuh lebih sehat, apa itu mungkin masih bisa diterima. Soalnya banyak produk-produk bahkan pelangsing aja tuh bisa lolos kan apa yang shake itu yang untuk minuman yang diadu-adu yang dikocok-kocok itu bisa dia pelangsing apa minuman pelangsing itu nutri apa ya itulah pokoknya bisa diiklanin tembus malahan gitu masa enggak. Oke ya, jadi pandi-pandi kita lah gitu ya. FBS ini teman-teman, jadi kalau misalnya kita memang mau menguasai FBS, berarti kita harus juga bisa menguasai copywriting nih. Kita harus bisa memilih kata yang tepat, kemudian juga tajam gitu ya, sehingga dari Facebooknya sendiri bisa meloloskan iklan kita, dan copywriting yang kita buat itu juga bisa membuat audiens yang kita sasar itu tertarik jadinya untuk ngeklik iklan yang kita iklankan gitu. Jadi sekalian belajar copywriting, belajar juga tentang iklan FBS-nya gitu ya. Berikutnya pertanyaan dari Mas Iman. Mas Iman silakan di-unmute. Ya, sudah bisa kedengeran suara saya? Sudah. Assalamualaikum, saya Iman dari Bogor. Ya Mas, tadi saya antusias banget untuk ngikutin FBS kelas ini. Nah, untuk sebetulnya nyambung dengan yang tadi Mas Rangga tanyakan ya, berkenaan dengan konten. Tadi kan kalau dilihat dari contoh yang dipraktekkan, itu kontennya hanya berupa gambar. Nah, memang yang paling efektif itu kita apa aja nih yang paling harus kita siapkan sebelum kita naikin iklannya ke FB Ads itu gitu. Apakah seperti tadi Mas Angga harus siapin copywriting yang panjang berupa penjelasan atau hanya sekedarnya tapi fokus ke kata-kata yang ada di image, atau mungkin berupa satu video aja udah cukup untuk bisa dijadikan konten iklan itu sendiri, atau misalkan bikin kanvas. Saya pernah bikin kanvas, belajar bikin kanvas, tapi memang belum berhasil saya iklankan. Nah, itu bentuknya kan manjang gitu ke bawah terus. Apakah juga kita butuh buat seperti itu? Jadi intinya sih, kira-kira konten yang paling efektif gitu untuk membuat Facebook Ads ini, elemennya apa aja? Nanti mungkin pas biar praktek kita udah sama-sama bisa siapkan gitu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya balik lagi ya, kayak antara konten dengan audiens itu kan harus selaras juga gitu. Contohnya kalau misalnya kita bikin konten kayak tadi itu bikin kanvas itu kan
Terus kita jualannya produk yang kebanyakan audiensnya justru orang-orang yang agak-agak gaptek dan nggak ini ya jadi mubazir aja, effort yang dikeluarin udah gede terus hasilnya juga nggak optimal gitu. Sama aja kayak headline koran kan kalau kita ngelihat nih koran lampu merah sama koran Kompas walaupun dengan kasus yang sama tuh headline-nya tuh bisa beda jauh kan. Nah, makanya penting tuh untuk kita mengetahui nih audiensnya British Propolis ini orangnya seperti apa gitu. Makanya kita bisa bikin pendekatan copywriting ataupun konten yang selaras atau yang sesuai dengan ini gitu. Nah, kita bisa lihat apakah sebenarnya audiensnya ini adalah katakanlah ini misalnya orang-orang yang suka dengan Mas Ipo misalnya. Atau justru sebenarnya yang suka dengan Mas Ipo ini cuman distributornya, sementara audiensnya tuh sama sekali nggak tahu siapa itu Mas Ipo misal nih kan. Nah itu yang harus kita teliti nih, Bapak Ibu teman-teman bisa bikin semacam survei kecil-kecilan ini siapa aja sih sebenarnya yang tertarik, orang ini tertarik beli BP ini karena Mas Iponya, karena manfaatnya, karena ajakannya kita, karena apanya gitu. Nah digali di bagian sananya nanti kelihatan tuh dari 100 orang yang beli rata-rata orang ini beli karena ini gitu. Nah kan kalau saya kan nggak tahu produknya BP ini orang sukanya yang di bagian mananya gitu. Yang lebih banyak sukanya tuh yang karena apanya di bagian mananya. Nah tugasnya teman-teman tuh yang mengetahui itu gitu. Harus nyari sebenarnya BP ini begitu dipantik di mana kontennya orang akan lebih terpacu untuk beli. Nah, gitu aja sih Mas. Kalau untuk mengenai pembuatan konten segala macam itu ya menurut saya untuk di awal-awal nggak perlu effort yang terlalu gede juga. Kalau misalnya mau bikin video ya tinggal bikin video dari kamera HP aja, nggak perlu bikin video yang sinematik juga. Terus editing yang sederhana aja. Nah, ngakalin medis tadi juga bisa lihat video tuh. Jadi kita bisa bikin semacam katakanlah di depan tuh apa aja sih manfaatnya BP gitu di videonya kan. Terus kita jelasin secara verbal itu nggak akan kebaca tuh sama Facebook. Biasanya sih akan lolos tuh iklannya. Kalau berupa caption tuh ya udah langsung pasti ke screening sama Facebooknya. Begitu juga dengan di Facebook itu kan nggak boleh before after nih. Ini sebelumnya orangnya beratnya sekian kilo, terus setelah minum produk ini tuh turun sekian kilo, itu nggak bisa kalau di caption. Tapi kalau di video tuh bisa. Kita bikin videonya di pertama tuh orang sebelumnya, terus kita bikin tulisan misalnya setelah pemakaian beberapa waktu atau beberapa bulan tuh hasilnya kan seperti ini. Nah sampai saat ini tuh konten-konten kayak gitu masih lolos-lolos aja. Walaupun kadang-kadang juga secara random kan Facebook itu akan ngelihat tuh konten kita tuh kayak gimana, ada juga yang ditolak gitu. Tapi sebagian besar sih sampai saat ini yang kayak gitu masih bisa diloloskan gitu. Gitu, Mas. Apakah udah cukup menjawab? Apanya nggak nyala? Mikrofonnya nggak nyala. Aman ya, Mas Iman ya? Mas Adil itu tadi screen sharingnya memang di close ya? Iya. Atau Soalnya ada oret-oretan yang nggak bisa hilang tadi. Nah, udah. Iya. Ini kayaknya oke, siap. Ini kayaknya settingan settingan Zoom-nya masing-masing orang yang ada di dalam Zoom bisa mengakses screen sharing-nya yang Mas Adil tampilkan ini kayaknya. Nah, untuk teman-teman yang di Zoom, coba jangan jangan dicoret-coret dulu gitu. Cukup nyimak aja. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu coba teman-teman cari atau analisa nih. Menurut Anda, silakan. Lagi. Waduh. Ya, menurut Anda kalau misalnya kita mau ngiklanin peluang usaha British Propolis ya, menurut Anda kalau misalnya kita mau ngiklanin peluang usaha British Propolis itu menyasar orang-orang yang seperti apa? Ya, silakan di komen di kolom chat, yang di YouTube juga boleh deh. Sambil menunggu ada yang mau bertanya lagi. Mas Iman mau bertanya lagi atau gimana nih?
Iya, mohon maaf Mas Rangga, nerusin aja. Halo? Iya. Oke. Halo Mas Adil. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi kesimpulannya kalau gitu untuk si FBH ini untuk kontennya itu bisa nggak cuma satu ya, Mas Adil. Maksudnya bisa ada copywriting berupa caption, kemudian bisa juga tambah image dan bisa juga ada videonya. Jadi semua isi jenis konten itu bisa masuk di FBH Iya. gitu ya. Oh, Jadi Mas Iman nanti coba beberapa iklan, baru bisa diambil kesimpulan kayak gitu. Karena ini tergantung ke produk juga. Saya tuh ada kasus nih jualan ayam. Di sini deh, di sini. Nah, ini salah satu klien saya yang tinggal di Medan. Nah, ini tuh apa? Sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat ini tuh apa iklan-iklan yang dibikin di produk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang terjadi kalau kotoran ayam kalian semprot pakai Z, dan inilah hasilnya. Benar-benar ini benar bau. Walaupun Medan sama hujan deras banget, karena ini bau hilang banget. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya kenapa bau kotoran ayamnya bisa hilang. Nah, dan kemarin biar guys beneran nah, ini karena bencana pada saat jatuh kemarin kemudian langsung contoh dari asli ya. Nah jadi kan gini, kalau di ayam dapur ini ada sisa-sisa makan yang jatuh dari jantung ini. Itulah jadinya kalau kita semprot bakteri Z jadi bentuk hancur. Kotoran sudah menumpuk, tapi asli kering menunggu. Jadi kalau yang memang punya masalah sama bau kotoran ayam kan lalat pun nggak mau ngumpul di sini nggak ada lalat. Kalau ini lagi musim lalat sebenarnya karena peternakan besar lagi pada libur, tapi asli. Nah, oke. Nah kalau yang ini bakteri Z untuk kelinci guys. Nah ini anaknya kemarin, ini anak pertama dari induk, anaknya kemarin 8 ekor. Ini semua anaknya induk asli. Ini bakteri Z makanya juga pakai di asli kering, nggak ada bau sama sekali. Anaknya sehat-sehat, nggak kekurangan susu. Nah, ini kalau untuk ayam petelur, bakteri Z ini telur memang luar biasa banget. Karena penyerapan nutrisinya yang bagus, daya cernanya meningkat, ayam sehat-sehat banget, ya. Pada minta kawin semua, pada bertelur. Nah, ada telur 1 butir, kita lihat ya. Selain karena nggak bau, juga produksi telur ayam banget karena musim pagi, jadi
Oke, saya pause aja ya. Intinya sih kayak gini. Ini kan mirip tuh sama produk BP. Maksudnya bukan mirip dari ini ya, mirip dari segi susah untuk mencari audiensnya gitu. Bahkan menurut saya lebih susah untuk cari audiens untuk cari audiens bakteri Z ini. Jadi ceritanya ini salah satu klien saya tinggalnya di Medan. Dia itu memproduksi bakteri baik untuk peternak ayam yang gunanya bakteri itu untuk nanti kandang ayam itu begitu disirami nama bakteri itu kandangnya jadi nggak bau, terus juga ayamnya jadi lebih sehat, terus produksi telurnya dan lain-lainnya itu jadi lebih bagus lah. Gitu. Nah pertama kali dia minta tolong untuk saya nyariin audiensnya itu saya bingung kan, siapa ya kalau misalnya mau jual produk makanan, jual produk pakaian itu gampang pasti nyari audiensnya. Sementara ini benar-benar spesifik, dia tuh menyasar peternak dan yang punya kandang gitu kan. Tapi akhirnya bisa menemukan audiensnya. Dan kalau teman-teman lihat nih, like-nya 3.300, terus komentar itu sampai 1.300-an komentar. Nah ini budget iklannya per hari itu dia Rp50.000 per hari, jadi sekitar berapa ya, 1,5 juta sebulan di awal-awal. Kemudian pelan-pelan karena hasilnya bagus dia naikin jadi 100.000 sehari dan sampai 150.000 sehari dia juga kadang-kadang iklan per bulannya. Nah menurut saya justru BP jauh lebih gampang nyari audiensnya dan menjual produknya dibandingkan dengan produk bakteri untuk ayam ini gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa nanti oh ini susah ini nyari audiensnya, nah saya udah lihat ini yang lebih susah gitu. Oke Mas Angga, saya balikin ke Mas Angga. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Mbak Arna nih. Baiknya kita ngiklannya dari fanpage personal branding atau fanpage produknya, fanpage BP-nya gitu Mas Adil. Okay. Atau mungkin bisa dari mana aja, yang penting kontennya linknya bagus gitu. Kalau page sebenarnya nggak terlalu ngaruh, karena kan nanti tampilan dari iklan tuh orang juga nggak tahu nih kayak gini. Alibaba Clothesy kan kita nggak tahu nih ini fanpage apa gitu kan. Karena tampilannya cuma per post kayak gini, tampilannya bukan page-nya. Cuman mungkin orang akan lebih percaya apabila ini menggunakan brand, bukan menggunakan nama orang. Gitu. Tapi ada juga kalau misalnya, apakah FB personal branding nggak cocok? Bisa jadi malah lebih cocok. Gitu. Makanya nanti perlu dicoba gitu. Kan kalau Facebook personal branding ini contohnya kalau MLM itu dia lebih banyak untuk menjualnya lewat Facebook page personal branding gitu. Yang dia iklanin dia tuh bisa untuk ya kesuksesannya dia gitu. Dia udah pergi kemana aja berkat wasilah dari bisnisnya dan lain-lain itu bisa kita giring orang juga untuk itu. Oh ya satu lagi tuh di waktu ngisi training di Jakarta tuh di mana gitu saya lupa. Kalau seandainya teman-teman mengarahin orang untuk pendapatan tambahan pendapatan itu mungkin jangan kasih kemungkinan yang sangat tinggi gitu. Jadi kira-kira kayak gini aja. Pendapatannya tuh tambahan pendapatan 3 juta rupiah per bulan aja tuh sebenarnya tuh udah gede gitu dibandingkan dengan kita tuh ngeliatin kayak kita tuh dapat mobil dari sini, kita tuh dapat motor dari sini, kita tuh dapat jalan-jalan ke luar negeri dari sini. Itu semacam ada gap antara calon yang kita mau kita ambil gitu, yang mau kita didik dengan keadaannya dia sekarang gitu. Jadi menurut saya tuh mulai dari yang kecil aja. Jadi misalnya kayak mau nggak dapat tambahan pendapatan 3 juta per bulan itu lebih masuk akal. Nah, kalau untuk yang kayak
kan kayak Mas Wendy posting lagi jalan penyemangat itu memang cocoknya untuk internal tim, untuk ngeboost semangat internal. Kalau untuk orang yang belum bergabung sih kayaknya mending ngasih gambarannya itu yang dekat dengan mereka gitu. Jadi kalau gajinya misalnya sebulan 5 juta atau 3 juta, dapat tambahan senilai gajinya mereka tuh udah gede gitu. Gitu untuk pertanyaan terakhirnya. Kita balikin ke Mas Angga dulu nih. Ya kalau kata Pak Ipo, coba tawarkan yang masuk akal nih di kondisinya mereka yang sekarang gitu ya. Mungkin yang selama ini hanya butuhnya tambahan penghasilan atau misalnya butuhnya untuk mencicil hutang, mungkin kita bisa bantu dari hal-hal yang kecil dulu yang bisa keterimalah sama logikanya gitu ya, daripada yang over promise gitu ya Mas Adil ya. Iya benar. Oke ya teman-teman, untuk pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang target market. Silakan pertanyaan yang tadi saya buat, kira-kira kalau misalnya kita mau menjual British Propolis, peluang usahanya gitu ya, khususnya peluang usaha, target market yang cocok untuk kita itu yang bagaimana? Usianya berapa, kemudian mungkin di kota mana, di ibu kota atau di bapak kota, kemudian minatnya yang seperti apa gitu ya. Coba Anda analisa dulu, kemudian Anda tulis di kertasnya gitu ya, kira-kira cocoknya di yang seperti apa gitu. Nah, insya Allah besok kita akan mulai belajar bagaimana, minggu depan kita akan mulai belajar gimana caranya memasukkan data-data yang kita punya tadi itu ke dalam settingan untuk menyasar orang-orang yang mau kita tuju. Segitu aja ya teman-teman untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa mendapat gambaran gitu ya dari pertemuan pertama, sehingga nanti di pertemuan kedua kita lebih full prakteknya untuk bisa memaksimalkan FB Ads di pertemuan kedua. Saya tambahin sekitar 7 menit ya. Boleh, silakan Mas Adit. Nah, buat teman-teman yang nanti mau praktek, terus gimana caranya mau praktek iklan? Nah, saran saya kalau mau praktek iklan itu di PC, di laptop, karena lebih kompleks kan pilihan-pilihannya dibandingkan dengan kalau kita ngiklannya dari handphone, walaupun bisa juga. Nah, caranya teman-teman masuk ke sini, ke Facebook-nya. Nanti ini kan ada rekamannya, diulang aja kalau kurang jelas atau saya terlalu cepat ngejelasin. Terus di situ ada segitiga gini, terus dipilih di sini. Kemudian, sorry, ini udah beda lagi nih tampilan. Ketik aja facebook.com/ads/create. Nah, ini ya, facebook.com/ads/create. Nah, nanti teman-teman akan langsung diarahin ke tempat untuk kita ngiklan. Nah, ini udah yang saya kasih lihat di awal tadi. Jadi caranya untuk mulai ngiklan itu di sini. Nanti ulang lagi dari awal gimana caranya untuk memilih audiensnya. Nanti teman-teman bisa ulang videonya dan pilih salah satu di antara dua ini ya. Kemudian klik lanjutkan. Terus buat yang pengen langsung nambahin saldo, caranya itu di sini. Setelah kita masuk di dashboard iklan ini, setelah audiensnya disetting, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus teman-teman klik di sini, kemudian pilih tagihan. Nah, ini tadi ya, setelah diklik tagihan ini, di sini akan muncul pilihan untuk nambahkan dana atau nambahkan saldo. Kita coba aja yang tadi yang belum ada. Pengaturan pembayarannya, ini kan saldonya 0 nih, nah, tinggal ditambahin.
Terus klik di sini ada tulisan tambah uang. Klik tambah uang. Nah, di sini ada pilihan nih, ada pilihan beberapa pilihan untuk teman-teman mau transfer. Kalau saya biasanya pakai kartu Jenius. Cuman kalau nggak ada kartu Jenius, ini ada pilihan lain, bisa transfer lewat ATM. Nah, teman-teman klik di sini bank transfer. Kemudian misalnya mau belajar untuk belajar 3 hari ini masukin 100.000 atau 50.000. Nah, kemudian klik tambahkan dana. Kemudian klik lanjutkan. Nah, nanti ini ada VN-nya, ada virtual number-nya yang akan dikirim ke Bank Permata. Jadi teman-teman ini transfer dari mana aja tuh bisa, kemudian masukkan kode Bank Permatanya, kemudian masukkan unique number-nya, VN-nya, kemudian dimasukin jumlahnya. Nah, silakan dicoba karena kita akan ketemu lagi tuh tanggal apa ya, 6 kalau nggak salah tuh di jadwalnya Mas Wendy. Praktek, masukin aja uangnya, nggak usah takut-takut hilang 50.000 atau 100.000 untuk belajar gitu ya. Selalu ada biaya untuk belajar. Nanti yang untuk praktek iklan akan punya nilai plus lebih di pertemuan kedua karena dia udah lebih ngerti dibandingkan dengan yang nggak praktek nih iklannya. Kalau ada yang mau ditanyain nanti juga bisa saya kasih ke Mas Angga nomor yang bisa teman-teman chat tentang praktek iklan ini. Oke gitu, Mas Angga. Siap. Oh, ternyata ini yang sesi keduanya tanggal 6 Maret ya, teman-teman, hari Sabtu. Iya, kalau bisa Hari ini ya Sabtu, kalau jadi nanti kita masuk ke sesi kedua. Nah, jadi pastikan Anda sudah punya saldo, kemudian juga sudah punya gambaran nih sasaran market kita itu yang gimana gitu ya. Jadi nanti tinggal praktek, tinggal ngotak-ngatik settingan pemirsanya. Oke, Mas Adil ada closing statement? ya itu aja. Mungkin Kalau bisa langsung layarnya gitu ya, Mas Adil sendiri. Ini langsung di close aja. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah. Udah ya. Oke. Ini Mbak Sulis baru masuk, mau lihat ada siaran ulangnya. Nanti minta ke Mas Angga aja link untuk siaran ulangnya, ditonton dari awal lagi. Kalau teman-teman ngikutin ini dari awal, terus pelan-pelan, kalau tadi saya ngejelasinnya terlalu cepat, tapi asal ngulang lagi dari awal dan dipahami baik-baik, ini seharusnya bukan sesuatu yang sulit untuk dipraktekin. Karena ini udah kita praktekin di banyak kota dan udah belasan angkatan, udah puluhan angkatan yang praktek ini. Jadi nggak usah takut-takut untuk praktek dan kehilangan uang. Asal tadi ya ngisi saldonya itu ya dibatasin aja dulu. Mau uang belajar ngiklannya berapa? 100.000 kah, 50.000 atau siapa tahu yang berani langsung 500.000 gitu kan. Jadi ininya lebih gede lagi tuh, jangkauan orangnya lebih gede lagi. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh ditanyain ke Mas Angga atau ke saya langsung, nanti saya kasih nomor yang untuk nanya-nanyanya ke Mas Angga. Tapi nanyanya sesuatu yang nggak ada saya bahas barusan ya. Nah, kalau yang udah dibahas barusan tinggal ditonton ulang lagi aja. Itu aja. Apalagi ya, itu aja sih Mas Angga. Makasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 6. Oke, Mas Angga, Mas Wendy, teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk Mas Adil yang sudah menjelaskannya untuk di pertemuan pertama ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikutan untuk ikutan kegiatan pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu. Persiapkan dirinya untuk praktek yang lebih banyak lagi ya. Itu aja untuk perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Master. Terima kasih Mas Adil. Terima kasih Mas Angga. Mas Angga, Mas Angga. Mas Wendy. Siap. Semuanya. Mas Wendy. Baik. Wendy, terima kasih. Allah. Allah Ilham, Mbak Darning. Baik Kak, Mbak Arga. Kasih. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Terima kasih Pak Rikis. Kamu dipanggil siapa itu? Kalista. Iya. Oke.